Pada video kali ini saya akan memberikan analisis mengenai Bitcoin dan beberapa potensi pergerakan Bitcoin untuk kedepannya. Secara garis besar Bitcoin masih cenderung sideways ya di area 43.000, di mana saya mempunyai sebuah resisten juga yang saya bahas sebelumnya. Ada resisten yang cukup kuat di area 43.500. Berdasarkan historis yang ada di sini, ini menjadi sebuah resisten, di mana resisten di sini menjadi resisten lokal yang akan menjadi penentuan pergerakan bagi Bitcoin ke depannya. Pada video sebelumnya saya juga memperkirakan ya ada suatu pola yang mungkin akan menjadi potensi pembentukan pola atau movement Bitcoin ke depannya, yaitu adanya calon-calon pola dari HNS yang akan tercipta pada candlestick Bitcoin. Kemarin saya memberikan analisis ketika kalau nggak salah pada area di sini ya, ketika Bitcoin ada pada harga sekitar 43.400 atau 500 gitu kalau nggak salah ya, dan di situ saya memiliki forecasting di mana ada kemungkinan akan ada pembentukan suatu pola HNS yang akan tercipta pada Bitcoin. Dan sekarang mungkin sudah cukup jelas bahwa inverse head and shoulders di sini sudah mulai terlihat ya, di mana di sini ada untuk area left shouldersnya, kemudian headnya ada di bawah sini, kemudian untuk right shouldersnya sudah ada di sini, dan sudah cukup tercipta suatu pola HNS yang cukup valid ya. Coba saya gambarkan dulu. Di sini akan ada satu left shoulders, kemudian headnya ada di bawah sini, kemudian saya tarik sampai batas right shouldersnya, dan di sini sudah tercipta suatu pola HNS yang cukup valid ya. Di sini ada suatu pola HNS yang cukup sangat valid ya, dimana besaran dari left shoulders dan right shoulders di sini cukup hampir sama. Jadi berdasarkan data yang ada, berdasarkan pola HNS yang tercipta, maka kita mempunyai peluang bahwa Bitcoin akan mencoba untuk naik terlebih dahulu berdasarkan pola HNS. Dan jika kita tarik untuk target dari pola HNS yang ada di sini, maka kita akan mempunyai suatu target area, di mana target area di sini nantinya akan menjadi suatu pola baru dengan pola double top. Kenapa double top? Karena kita melihat sebelumnya ada suatu titik puncak di sini di area 47-48.000 atau hampir menyentuh di 50.000 ya, bahkan untuk week candlenya di sini di area 49.000. Tetapi kita mau lihat seberapa sih tinggi dari target HNS yang mungkin akan tercipta. Jadi kita di sini tinggal menarik sebuah anak panah yang saya gambarkan tadi, dan di sini akan menjadi titik atau target dari Bitcoin selanjutnya. Mungkin di sini saya pakai horizontal line untuk mencari titik validnya. Jadi target utama dari pola HNS di sini jika sampai valid tercipta, maka targetnya akan berada di harga sekitar 48.100. Itu berdasarkan target tingginya pola dari terciptanya pola HNS ya. Tetapi saya pribadi juga memiliki target yang cukup rasional, di mana untuk green line di sini merupakan target utama. Kenapa target dari green line di sini yang utama? Karena di sini merupakan resisten daily dari Bitcoin. Karena berdasarkan candlestick yang sudah tercipta secara historis di area ini merupakan resisten daily dari Bitcoin yang bertepatan dengan garis hijau yang ada di sini, yang ada pada harga sekitar 47.500. Jadi untuk range area dari target kenaikan daripada pola HNS yang ada di sini, maka saya dapat simpulkan bahwa target kenaikan dari Bitcoin selanjutnya yaitu berada pada range area 47.500 sampai 48.000 kurang lebih. Jadi ada selisih sekitar 500.000 gap yang ada di sini nantinya. Itu untuk potensinya. Tetapi jika kita lihat di sini, sebetulnya untuk pola HNS di sini sudah keluar dari pola HNS yang semestinya, nggak langsung breakout, tetapi di sini malah turun kembali. Tetapi
kita masih belum tahu nanti ya, masih memiliki kemungkinan akan tercipta nantinya, karena berdasarkan data-data yang ada juga mungkin bisa cukup mendukung untuk pola HNS ini akan tercipta. Karena kalau dilihat lagi sebagai support yang ada, kita lihat di sini bahwa EMA Ribbon yang ada di sini juga masih menahan Bitcoin sebagai support area ya. Bitcoin belum kembali turun dari area bawah EMA Ribbon, dimana itu menandakan masih ada kekuatan bagi Bitcoin untuk melanjutkan uptrendnya. Itu untuk potensi terdekat dari Bitcoin. Mungkin saya akan hapus dulu pola HNS di sini, karena jika kita nanti akan lihat dari daily time frame itu juga akan ada beberapa case yang berbeda ya, dimana untuk yang pertama, poin pertama yaitu di sini sebetulnya udah ada pola yang cukup bullish, dimana sebelumnya ada pola hammer candle atau morning star yang ada di sini, dimana itu membawa sinyal bullish bagi Bitcoin, dimana untuk hari sekarang juga masih ada di atas EMA Ribbon, dimana itu juga cukup bagus untuk Bitcoin. Tetapi di sisi lain kita sebetulnya ada dalam fase yang cukup bearish, karena dari pola sebelumnya kita masih mempunyai kita juga masih memiliki pola bearish yang ada dari adanya bearish divergence di sini, dimana harga di sini menciptakan higher high. Tapi untuk RSI di sini terlihat dengan jelas ya bahwa di sini ada suatu penurunan atau pembentukan pola dari lower high yang baru setiap waktunya, dimana di sini mengindikasikan Bitcoin sedang berada pada bayang-bayang bearish divergence yang cukup besar dalam daily time frame. Tetapi catatan penting di sini adalah kita masih memiliki peluang nantinya jika sampai RSI di sini mampu untuk breakout ya, breakout dari trendline resisten yang ada di sini, garis trendline di sini, maka ini juga memiliki potensi nantinya jika sampai breakout di sini juga nanti harganya akan breakout. Maka dari itu nanti akan memberikan support bagi harga Bitcoin jika RSI di sini mampu breakout dari pola bearish divergence, maka pola HNS yang saya tadi katakan di sini maka mungkin akan cukup valid untuk terjadi dan mendukung terciptanya pola HNS ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk analisis singkat Bitcoin untuk hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya dan terima kasih.